Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kata keterangan. Di sini yang pertama ada sorede. Nah, nilai sorede di sini artinya itu karena itu, atau kalau begitu, atau lalu. Di sini contohnya Omega furimashita sorede gakko yasumashita. Artinya telah turun hujan, oleh karena itu libur sekolah. Lalu di sini ada nani sore ini yang artinya selain itu. Contohnya kono restoran wa yasui desu, sore ni oishii desu. Restoran ini murah, selain itu enak. Lalu di sini ada sore tomo yang artinya ataupun. Contohnya basu de ikimasu ka sore tomo densha de ikimasu ka. Artinya pergi dengan bus atau pergi dengan kereta. Lalu di sini ada soshite, artinya kemudian. Contoh kalimatnya asa gohan o tabemashita soshite shigoto e ikimashita. Artinya telah sarapan kemudian pergi bekerja. Lalu di sini ada nayani ende yang artinya kemudian. Ende ini bisa sama dengan makna teke minasan. Jadi artinya bisa kemudian kalau karena dengan. Jadi di sini itu berarti sopan. Jadi di sini artinya itu sopan, biar sopan. Jadi contoh kalimatnya atama ga itai de saki ni kaerimasu. Artinya karena sakit kepala pulang duluan. Di sini ada so setara, artinya itu kalau begitu atau setelah itu. Contoh kalimatnya so setara ashita shimashou. Kalau begitu mari lakukan besok. Yaitu ada so suruto, artinya itu kalau begitu atau dengan begitu. Contoh kalimatnya switch o oshimasu so suruto denki ga tsukimasu. Tekan saklar atau menekan saklar, dengan begitu lampunya akan menyala. Lalu di sini ada dake shika arimasen atau imasen. Shika negatif, shika yang negatif itu artinya sama, hanya. Yang dake ini hanya, cuma saja. Yang ini hanya, shika hanya, shika hanya. Jadi pengertiannya di sini, jadi yang artinya cuma atau hanya saja itu ada dua, yaitu dake dan shika. Yang dake itu menggunakan futsu atau kode benda yang artinya hanya. Jadi dake itu berkonteks positif. Jadi contoh kalimatnya itu ringo o hitotsu dake tabemashita. Artinya makan hanya satu buah apel. Lalu yang kedua itu ada shika. Shika di sini artinya itu hanya atau cuma, nani saja. Jadi untuk shika ini harus ditambahkan cuma atau saja, cuma nani saja. Untuk shika ini konteksnya negatif ya, misalnya jadi bisa ditambahkan arimasen ya, atau imasen, atau juga kata kerja yang bentuknya negatif. Jadi contoh kalimatnya itu shika ringo o hitotsu tabemashing deshita. Atau bisa juga shikanya ini diletakkan di akhir, di tengah-tengah atau di akhir. Contohnya itu ringo o hitotsu shika tabemashing deshita. Artinya sama, makan hanya satu buah apel saja. Atau makan cuma satu buah apel saja. Jadi untuk shika ini harus ditambahkan saja, sedangkan dake ini artinya cuma hanya doang. Lalu di sini ada amari dan zeng. Amari itu artinya tidak begitu, kalau zeng itu sama sekali. Jadi sama-sama konteksnya negatif. Jadi pengertiannya di sini ada
tingkat kepemahaman ya minasan. Jadi tingkatnya itu ada dari 100% itu ada totemo, lalu di bawahnya itu yoko 95%, ada daitai 80%, hangbung 50%, skoshi 30%. Jadi ini bentuknya positif, sedangkan yang amari dan zengzeng itu bentuknya negatif. Jadi kalau kita menggunakan wakarimas itu contohnya totemo wakarimas, sedangkan yang amari dan zengzeng ini contohnya amari wakarimasen, jadi bentuknya negatif. Jadi kita buat contoh menggunakan i kata sifat i. Contohnya amari yokunai. Jadi i-nya itu diganti bentuk negatif jadinya yokunai, dan begitu baik. Kalau yang zeng-zeng ini, kalau kita menggunakan i itu tetap menggunakan i, jadi tidak boleh menggunakan yokunai. Jadi zeng-zeng i, atau jadi i ini sama dengan daijobu, jadi levelnya sama. Daijobu ini tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa, jadi konteksnya sudah negatif. Atau bisa juga zeng-zeng oke. Tapi selain i itu misalnya wakarimas itu dijadikan nai misalnya, jadi zengzeng wakarimasen. Jadi untuk i saja, kalau selain i itu wajib dinegatifkan. Ini juga ada contoh kalimat yang menyatakan kelebihan atau kekurangan, maksudnya kelebihan uang atau kurang uang. Jadi di sini contohnya itu kelebihan 5.000, misalnya uang kembaliannya itu kelebihan 5.000. Jadi bahasa Jepangnya itu go seng amarimas, goseng amarimas, jadi kelebihan 5.000. Kalau untuk kurang 5.000 ini menggunakan goseng tarimasen. Lalu di sini ada naka-naka, jadi yang konteksnya itu negatif, jadi artinya itu lebih ke tak kunjung ya misalnya. Jadi kalau jarang atau kadang-kadang ini lebih ke tokidoki yang konteksnya positif. Jadi naka-naka di sini artinya tak kunjung. Contoh kalimatnya bas juga naka-naka kimasen ya, jadi ini bentuknya negatif, busnya tak kunjung datang ya. Lalu di sini ada ja atau dewa yang artinya kalau begitu. Contoh kalimatnya ja ikimashou, kalau begitu mari pergi. Lalu ada kanarazu zeta ini zehi dan kito dan tashika ini artinya sama-sama pasti, tapi beda konteks misalnya. Jadi di sini untuk kanarazu di sini pastinya itu pasti harapan, jadi itu berharap pasti. Contoh kalimatnya ashita kanarazu kite kudasai, besok tolong pastikan datang ya. Jadi ini harapan untuk dipastikan datang. Lalu di sini ada zeta ini pastinya pasti yang mutlak, konteksnya mutlak, jadi pasti. Contoh kalimatnya zeta ini kimas, artinya pasti akan pergi, jadi mutlak dia pasti akan pergi. Lalu di sini ada zehi ini pastinya itu konteksnya usaha, maunya itu usaha yang diusahakan atau berusaha. Jadi contohnya zehi nihon de hatarakitai desu, artinya pasti ingin bekerja di Jepang. Jadi ini konteksnya itu yang berusaha atau diusahakan ingin bekerja di Jepang, pastinya itu. Lalu setelah itu ada kito ini pastinya yang pasti konteksnya ini yakin ya misalnya. Jadi contoh kalimatnya itu kito dekimasu,
pasti bisa, jadi itu yakin bisa, pasti yakin bisa. Setelah itu ada tashkani yang artinya pastinya tidak salah lagi atau kalau tidak salah. Contoh kalimatnya tashkani kare wa jouzu na hito desu. Pastinya dia orang yang pandai. Lalu di sini ada yato. Yato ini artinya pada akhirnya, dan juga kekyoku artinya juga sama pada akhirnya. Yato dan kekyoku ini sama ya misalnya. Contoh kalimatnya yato shukudai ga owarimashita. Pada akhirnya PR-nya telah selesai. Ini juga kekyoku sama dengan yato. Kekyoku shukudai ga owarimashita. Pada akhirnya PR-nya telah selesai. Lalu di sini ada toto. Toto ini artinya akhirnya. Contoh kalimatnya toto ame ga furimashita. Akhirnya hujannya telah turun. Lalu ada saiking. Saiking ini artinya akhir-akhir ini. Saiking juga sama dengan konogoro, jadi artinya akhir-akhir ini. Contoh kalimatnya saiking isogashi desu. Akhir-akhir ini sibuk, atau bisa juga konogoro isogashi desu. Akhir-akhir ini sibuk. Lalu di sini ada nani-nani desu ne. Jadi artinya ya, itu konteksnya konfirmasi, jadi sama dengan kak yang pertanyaan konfirmasi. Setelah desne juga ada desyone yang artinya kan ya, sama konfirmasi. Lalu setelah itu ada desyo artinya lo ini itu berkonteks pasti, yaitu mutlak statement, jadi pastinya yang mutlak statement. Jadi contohnya yang desne itu contohnya kuruma ga takai desne, artinya mobilnya mahal ya. Lalu yang desyone itu kono kutsu wa kawaii desyone, sepatu ini lucu kan ya. Lalu ada yang desyo, contohnya abunai desyo, artinya bahaya loh. Lalu setelah itu ada nani no nakani dan juga no nakade. Jadi yang no nakani ini artinya di dalam, tapi di dalamnya itu yang pasif ya minasan. Sedangkan yang no nakade ini sama di dalam, cuma ini yang aktif, yang ni, karena partikelnya ni jadinya pasif, kalau de ini aktif. Contoh kalimatnya jadi contohnya heyano nakani imas, ini contoh yang pasif yang menggunakan ni, artinya ada di dalam kamar. Untuk yang no nakade yang aktif ini contohnya heyano nakade benkyou shite imasu, jadi artinya sedang belajar di dalam kamar. Lalu setelah itu ada oh iya, di sini juga ada uchi. Jadi uchi ini sama dengan naka ya, misalnya uchi ini sama dengan naka, artinya dalam. Lalu setelah itu ada nani andes atau nani nandes. Jadi an di sini itu sopan, di sini itu biar sopan, untuk penyopan ya misalnya. Untuk rumusnya itu menggunakan yang andes ini menggunakan futsu atau kata sifat i, lalu yang nandes ini menggunakan kata benda atau kata sifat na. Contoh kalimatnya toke ga takain desu, artinya jamnya mahal. Lalu yang kedua ada zouzuna hito nandes, artinya orang yang pandai. Setelah itu ada ya, jadi di sini ada nanani no atau nanani nano, ini penegas ya. Ini biasanya digunakan para cewek, digunakan kaum cewek, kaum hawa, menggunakan no dan nano.
Ini konteksnya itu penegas, buat penegas ini. No dan nano ini sama saja dengan teimas. Teimas yang bisa disederhanakan menjadi ate, yang artinya saya bilang. Jadi no dan nano ini sebagai penegas. Contoh kalimatnya itu di sini ada nani steru no, lagi ngapain. Jadi no di sini sebagai penegas ini. Biasanya digunakan para cewek. Lalu setelah itu ada moshi dalam kurung seandainya atau kalau. Contoh kalimatnya di sini moshi chioku attara kaigai e ryoko shitai desu. Artinya seandainya kalau punya 100 juta yen ingin berwisata ke luar negeri. Setelah itu ada nani uchini yang artinya selagi atau mumpung. Contoh kalimatnya yaitu Nihon ni iru uchini takusang shashin o toritai desu. Artinya selagi ada di Jepang ingin mengambil foto yang banyak. Lalu di sini ada moshikashite, artinya itu kalau tidak salah atau jangan-jangan, lalu digabung dengan pola kalimat kamoshiremasen yang artinya kemungkinan. Contoh kalimatnya moshikashite ano hito wa dorobo kamoshiremasen. Artinya jangan-jangan orang itu kemungkinan pencuri. Lalu di sini ada selanjutnya ada nani i yang negatif dan juga nani i yang positif yang disambung dengan ne yo ka. Jadi saya akan menjelaskan di sini ada. Jadi makna i yang positif itu pandangan persepsi. Di sini ada permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi ini untuk jawabannya misalnya. Jadi yang tadi ada i yang negatif dan juga i yang positif ya misalnya. Jadi untuk yang negatif ini ada beberapa, yaitu ada i untuk permintaan ya misalnya. Jadi ada i daijobu, keko, dame, coto yang panjang yang penolakan. Lalu ada dekimasen, lalu ada ikemasen, lalu ada sumimasen yang berkonteks negatif, lalu ada iya, mazui dan lain-lain yang berkonteks negatif. Sedangkan permintaan jawaban yang berbentuk positifnya itu ada i-nya yang positif. Daijobu, i dan daijobu ini yang disandingkan dengan ne yo ka itu maka berkonteks positif. Lalu ada dekimas, ikemas, oke, dozo, kamaimasen. Lalu ada sumimasen yang berkonteks positif. Jadi sumimasen ini sama saja dengan arigato. Jadi pengertiannya sama dengan arigato, sumimasen. Lalu untuk penawarannya itu yang jawabannya berbentuk negatif itu ada i atau i yo. Lalu ada daijobu. Sedangkan yang positifnya itu ada i dan daijobu yang disandingkan dengan ne atau ka. Lalu di sini ada nani-nanina atau nani-nanina atau nani-nani kana. Jadi ini adalah konfirmasi yang agak kasar ya misalnya. Jadi maksudnya itu artinya apakah ya, apakah tidak. Jadi di sini ada contohnya gokaku dekiru kana, apakah bisa lulus tidak ya. Jadi karena ini itu konfirmasi yang agak kasar. Lalu setelah itu ada nani yori atau hodo. Jadi saya di sini untuk yori dan hodo ini artinya beda ya minasan. Tapi kalau yori dan hodo ini salah satu, yori dan hodo ini digabung dengan kata kerja yang negatif ini artinya jadi sama.
Jadi artinya itu tidak se tidak se nani. Contoh kalimatnya itu Tanaka sang hodo ii hito ga imasen. Artinya tidak ada orang yang sebaik saudara Tanaka. Lalu di sini ada nani te yokatta, yang artinya alangkah baiknya kalau, atau juga bisa karena nani alhamdulillah. Jadi kontraknya itu bersyukur. Contoh kalimatnya di sini adalah shiken ni gokaku shite yokatta. Artinya karena lulus ujian alhamdulillah. Terus di sini ada made, yang artinya sampai, atau madeni pada sampai. Jadi perbedaannya itu di partikel ninya. Kalau made sampainya saja, kalau madeni itu pada sampai. Jadi ini di sini artinya pada. Madeni di sini yaitu untuk batas masa atau waktu atau jumlah. Contoh kalimatnya itu kaigi wa goji madeni owarimasu. Artinya rapatnya selesai pada sampai jam 5. Jadi madeni ini batas masa, waktu atau jumlah. Hai, owarimashita.